Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kesayangan Anda, Kedu TV Official, bersama saya di program Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang saya kenakan kali ini ya, itu batik ya. Seperti kita ketahui, tanggal 2 Oktober itu bertepatan di peringatan Hari Batik Nasional berdasarkan keputusan dari pemerintah ya. Alasannya pada saat tanggal 2 Oktober itu batik ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu pelaku perajin, seniman yang konsen banget dengan batik ya, bersama dengan Bapak Kaji Habib dari workshop Batik Raja. Ya, selamat siang. Ya, betul. Karena kebetulan saya mendatangi workshopnya Pak Kaji Habib. Jadi kita tidak di studio ya. Saya berada di workshopnya Pak Kaji Habib Batik Raja di daerah Sanden ya. Ya, betul. Di Ngembe, Keramat Selatan ya. Ya. Terima kasih Pak Kaji Habib sudah berkesempatan menjadi narasumber kita kali ini di podcast Bincang Santai Suara Merdeka. Kita ngomongin batik. Oke. Pak Kaji, ini kan tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional. Nah, ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Alasannya karena UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia. Sebagai pelaku ini seperti apa sih tanggapannya? Ya. Tentu saja. Oh iya, terima kasih. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan diri di studio, di galeri yang sederhana. Rumah Batik Raja. Rumah Batik Raja. Okay. Ya, jadi tentang 2 Oktober yang ditetapkan sebagai Hari Batik, itu kan ditetapkan oleh UNESCO di Abu Dhabi kalau nggak salah. Ya. Jadi tahun 2009. Nah, tentu ini hal yang baik karena kekayaan bangsa Indonesia, yaitu batik yang diyakini bahwa proses budaya batik ini menjadi budaya asli Nusantara. Atau Indonesia. Gitu. Nah, oleh karena itu ya ditetapkan sebagai Hari Batik. Dan ini tentu saja membuat kita satu bangga. Ya, betul. Kedua, termotivasi untuk ya melestarikan, memajukan, mengembangkan batik. Ya. Gitu. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kami pelaku batik lah. Iya. Berarti memang penting banget itu sebuah pengakuan dari dunia ini. Sangat penting karena kalau kita perhatikan batik memang tidak saja ada di Indonesia, di Afrika, di India, ada juga di Cina, bahkan di Eropa beberapa. Itu di Perancis kayaknya kalau nggak salah, memang di sana ada batik. Tetapi diyakini bahwa memang ada beberapa teori kalau batik di Indonesia itu tadinya dari India, dari Afrika gitu. Tapi diyakini ada juga teori yang secara teknis itu malah justru dari Kalimantan. Jadi di gua-gua itu ada seni yang ada di gua itu yang intinya perintangan lah, dan itu menjadi hal yang menginspirasi adanya batik yang kemudian perintangan itu dengan malam atau lilin. Gitu. Nah, pengembangannya yang biasa umum diketahui ya mulai dari Majapahit lah. Majapahit. Sejak Majapahit. Betul. Nah, berkembang lagi, kemudian zaman Islam itu memberikan nilai-nilai filosofi dari batik itu. Nah, tambah lagi kemudian zaman Mataram, Jogja, Solo. Nah, ini semakin berkembang, tapi perkembangan batik itu lebih
banyak di kalangan keraton. Kalangan keraton. Ya, jadi, terbatas berarti ya. Iya, Zaman terbatas. dulu masih Karena sangat bagaimanapun juga ketika kita membatik itu kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya. Ya alat, ya bahan. Betul. Dan itu masyarakat secara umum tidak dapat dengan mudah mendapati bahan-bahannya. Bahannya. Nah, itu yang kemudian ya tentu saja di keraton. Iya. Nah, karena itu berkembang di keraton dan untuk kebutuhan keraton gitu ya, maka motif-motif itu disesuaikan dengan kebudayaan di keraton. Kebudayaan tradisi di keraton tentu saja untuk kemuliaan keraton. Maka muncul secara motif-motif klasik kan ada parang, kemudian betul. ada teruntum, ada teruntum dan sebagainya, dan peruntukannya pun berbeda-beda. Nah, ketika batik itu kemudian dibawa keluar dari keraton, maka masyarakat umum bisa memakai. Nah, tentu ketika masih keraton itu masih mendominasi, tidak bisa sembarangan memakai motif yang khusus khusus itu. Misalnya parang itu dipakai saat apa? Raja, saat Jumenengan misalnya. Nah, itu masyarakat umum tidak boleh. Nggak boleh. Betul. Ini saya juga parang ini, tapi sedikit campuran. Nah, kemudian perkembangannya kayak gini. Perkembangannya. Kemudian masyarakat secara umum mengenal batik. Tambah lagi kemudian zaman berkembang, zaman modern, maka muncul batik kontemporer. Batik kontemporer. Batik kontemporer ini ya dengan motif yang berbeda dari yang klasik begitu. Tapi yang masih dipegangi atau menjadi kebanggaan kita bahwa apapun batiknya, apapun bentuk motifnya itu mengandung filosofi. Gitu. Semuanya ada filosofinya. Semuanya. Jadi meskipun itu batik kontemporer, itu para seniman batik mereka mempunyai konsep. Tentu saja karena mempunyai konsep, mereka mempunyai filosofinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang tidak bisa begitu saja dihilangkan di masyarakat kita. Nah, batik itu. Ada perbedaan nggak ketika sebelum diakui oleh dunia melalui UNESCO, kemudian setelah diakui, mungkin dari sisi pelaku ada. Dulu mungkin karena tidak diakui misalnya biasa-biasa aja, terus setelah diakui semakin pecah gitu, semakin berkembang besar gitu. Semakin pecah. Sepengetahuan saya sebelum diakui oleh UNESCO itu batik memang sudah berkembang, tetapi tidak semua kota di Indonesia itu mempunyai batik. Betul. Semenjak disahkan 2 Oktober tahun 2009 itu, kemudian sepertinya hampir semua kota, seluruh kota di Indonesia itu mempunyai batik. Menciptakan batik. Betul. Bahkan semacam wajib gitu. Tidak tahu saya ada peraturan dari pemerintah, memang setiap kota harus menginstruksikan atau enggak gitu ya. Saya kurang tahu. Tapi kota-kota di mana aja itu kemudian membangkitkan adanya batik. Nah, termasuk di Magelang ini. Juga termasuk. Meskipun saya juga tidak tahu apakah di Magelang ini dulunya ada tradisi membatik, saya kurang tahu. Tetapi sejak 2009 itu kemudian pemerintah Kota Magelang sendiri mengirimkan beberapa orang untuk berlatih di, kalau tidak salah di Bandung waktu itu. Di luar kota gitu ya. Di luar kota gitu. Nah, kemudian masing-masing daerah itu kemudian menggali potensi kekayaannya, kemudian yang bisa dijadikan ciri khasnya batik di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, itu yang ternyata dampaknya cukup bagus ketika
sudah disahkan oleh UNESCO, UNESCO itu, gitu. ya. Nah, tentu ini semakin semarak atau semacam booming lah. Ya. Semacam booming. Betul. Ini Bergelombangnya dari perspektif produksi loh. Iya, Dari iya. perspektif produksi. Kan semakin kaya kan berarti Keberadaan, kan ya, semakin dari kaya keberadaan batik ini belum sampai ke apa ya, ekonomi atau ya, setidaknya muncul dulu Ya, seperti apa ya, gitu. jamur ya. Ya, menjamur. Ketika hujan terus Betul. jamur di mana-mana muncul. Dan ini sama juga ya batik seperti itu. Bikin Ya, artinya punya dampak positif yang luar biasa bagi bangsa kita terutama. Ya. Bahkan di daerah timur yang mungkin tradisi batik tidak ada, sekarang jadi ada. Ya kan? ada. Di Nusa Tenggara Iya, Timur misalnya betul, tidak ada, betul, adanya betul. mungkin di sana tenun Iya, atau apa ya, iya. tiba-tiba muncul batik. Nah, di Papua sendiri kan Betul, ada. Jadi motif-motif yang selama ini menjadi apa ya, motif yang apa ya, itu dimotifkan di tubuh mereka. Iya, mungkin pakai untuk tato atau segala atau macam. apa itu. Kemudian itu dijadikan Dituangkan dalam dituangkan kain. dalam kain menjadi fashion lah, katakan Jadi begitu. fashion, betul. Gitu. Nah Pak Kaji, ini sebenarnya batik itu sendiri itu sebuah aktivitas kah? Atau karya konsep gitu yang kemudian dituangkan dalam sketsa atau bagaimana filosofinya Ya. batik itu? Ya secara umum kan orang bilang batik itu ya selembar kain yang diberi motif atau hiasan, Oke. hiasan dengan teknik-teknik tertentu. Nah, teknik tertentu ini menggunakan perintang malam atau lilin. Nah, iya, tekniknya nanti bisa canting Ya, ataupun cap ataupun Ya. perpaduan dari itu. Iya. Gitu. Nah, itu batik secara umum. Nah, tapi orang kebanyakan kan kemudian karena motif-motif yang biasa dipakai dalam batik itu motif-motif yang seperti apa yang kita lihat, mungkin flora, fauna dengan stilasi sedemikian rupa sehingga orang umum melihat sebuah motif itu, wah ini batik. Gitu. Padahal sebenarnya batik itu prosesnya. Iya, prosesnya, bukan motifnya. Bukan motifnya. Ya, bukan motifnya. Oleh karena itu UNESCO mengesahkan ini kan, ini kebudayaan tak benda. Jadi bukan benda-benda itu. Bukan bendanya, kainnya, bukan kainnya, bukan motifnya bukan, tetapi ini proses atau tradisi atau kebudayaan lah. Gitu. Betul. Butuh proses itu, bukan satu persatu. Iya. Tapi masih ada pembatasan Kak. Kita kenal juga ada batik tulis, batik cap, dan mungkin yang terbaru batik printing gitu ya. Itu ketiganya benar-benar batik atau hanya dua ini yang betul-betul disebut batik? Yang terus terang yang diakui batik itu yang memakai perintang malam. Perintang malam, dan malam panas. Biasanya. Dan malam panas. Gitu. Karena nanti ada perintahnya pakai malam dingin. Gitu. Ada juga. Nah, itu yang diakui, tapi kan kita nggak bisa mencegah kan. Iya, betul. Bahkan itu bagian dari teknologi, pengembangan teknologi. Itu kan bagian pengembangan. Iya, pengembangan. Nah, tetapi memang yang diakui, misalnya ada acara-acara batik yang diakui batik yang sebenar-benarnya itu ya yang cap atau tulis. Tadi. Yang pasti harus pakai perintang dengan malam panas. Malam panas. Nah, soal printing sepertinya tidak masuk batik, gitu. Printing tidak masuk batik. Nah, makanya printing memakai motif-motif yang biasa dipakai oleh batik. Ya, gitu. Kan ngambil motif batik, di print itu. Iya. Padahal teknologinya sama dengan tekstil yang biasa kita pakai, gitu. Nah, tekstil itu kan kadang-kadang motif kubisme, motif apa, gitu. Nah. Ya berarti hanya dua ya. Tadi tulis atau cap. Printing bukan termasuk batik. Tapi ada juga kemudian akademisi atau seniman-seniman batik itu mengartikan lebih luas dari itu. Bahwa batik itu ya ekspresi kita. Gitu. Lebih luas
luas lagi ini. Luas lagi itu lebih luas lagi. Nah, itu kayaknya sebagai pembatasan nanti kalau sudah sampai ke pengrajin batik itu agak dikesampingkan karena itu sudah masuk ke fine art ya kalau Fine art. saya rasa itu sudah masuk ke fine art. Iya ya, nah itu teman-teman ya, ini pengetahuan bagi kita semua ini ya, jangan sampai keliru ya, itu kan dianggap yang memang bagus ya motifnya cerah segala macam misalnya, tapi prosesnya kemudian bisa kita lihat apakah itu batik atau yang tadi disebutkan seperti printing gitu ya. Nah kalau Pak Kaji ini kan juga bergelut di batik ini sejak kapan sih dan kenapa kemudian mengambil? Yuk sekalian cerita lah ini motifnya batik Raja ini seperti apa? Nah, tapi sebelum cerita boleh di. Iya. Boleh kita minum dulu teman-teman. Ini sudah dikasih doa. Iya, barokahnya ini luar biasa. Sekalian ini berarti saya nih Pak Kaji kebetulan teman-teman UMKM Kota Magelang. Ini kita disupport oleh Banana Pie ya. Banana Pie ini dari produksi Mbak Dea Navandria. Beliau dari namanya Beatum Kitchen ya. Ada di Jalan Diponegoro Kota Magelang. Produknya ada Banana Pie ya, teman-teman bisa dilihat sini Pak Kaji. Banana Pie. Ya kan pengembangan dari produk pisang. Kita kenal hanya pisang goreng, pisang bakar gitu ya. Ini dibikin pie gitu kan. Seperti apa rasanya? Kita coba Pak Kaji. Boleh dibuka ini Pak Kaji. Ya. Asik kan? Iya. Dan ini salah satu terobosan kita Pak Kaji biar mendukung perkembangan UMKM yang ada di Kota Magelang dan kota-kota sekitarnya. Jadi tidak hanya Kota Magelang. Kami persilahkan teman-teman yang mau berpromosi UMKM-nya bisa kirim produknya ke kami gitu kan di kantor Magelang, nanti bisa di bawah ya alamatnya ya. Ini masih segel ini Pak Kaji. Ya, ini jadi saya menjaga betul originalitas. Jadi belum saya cicipin. Ini jadi masih segel. Sering-sering begini enak. Kita buka. Besar juga ya pisangnya ya. Oke. Nanti teman-teman bisa coba ya. Ini Banana Pie produksi dari Beatum Kitchen ya, dari Mbak Dea. Boleh dicoba Pak Kaji? Pisang pilihan ini. Iya. Mantap. Kriuk-kriuk, enak ya. Mau ya. Setelah ini bisa dicoba teman-teman di sini. Ini rasa original. Oh, ada rasanya ini. Ini rasa original, jadi original pisang. Mungkin ada apa rasa lain ini, ada cheese, coklat, ada juga Milo, kismis, banyak ini. Ternyata banyak pilihannya. Terima kasih ya Mbak Dea kirimannya. Enak. Recommended. Betul. Nanti bisa ditampilkan ya teman-teman untuk alamatnya di Banana Pie ini. Kenyang juga ini. Yang belum makan siang misalnya. Ya kita minum dulu. Oke. Ya setelah kita menikmati ini kita lanjut lagi Pak Kaji. Siap. Batik Raja. Batik Raja. Boleh diceritakan. Jadi Batik Raja ini kan kira-kira lahir sekitar tahun 2017 lah kan. Oke. Mulai. Nah, ini berlatar belakang sebenarnya saya sebagai perupa gitu. Itu saya sebagai perupa, pelukis. Nah, kelanjutan dari lukisan-lukisan saya yang temanya adalah tema-tema spiritual gitu. Saya pengen bahwa lukisan saya ini juga bisa dipakai. Karena kalau lukisan hanya dipajang, dilihat, digantung di dinding. Nah, oleh karena itu apa ini gitu yang bisa dipakai. Nah, satu-satunya menurut saya ini yang
Ya, maaf. Yang cocok ya batik. Batik. Itu yang batik. Karena prosesnya sendiri ini adalah proses kreatif, proses berkesenian lah, atau seni lah gitu. Nah, oleh karena itu ya udah saya membuat lukisan dengan media batik. Oke. Nah, kemudian kenapa atau apa yang melatar belakangi namanya kok raja? Ya, ini kan raja kan serem ya. Namanya raja. Apa raja di Wifik itu jimat. Nah, seperti jimat ya kan. Ya, karena raja sebenarnya apa ya, pengertian raja secara umum kan sebenarnya simbol. Simbol. Ya. Orang mengenal tato itu ya. Tato itu ya raja. Kalau orang Kalimantan mentato itu ya meraja. Gitu. Nah, di kalangan kita itu mengenalnya sebagai jimat. Gitu. Ya, siji di rumah. Punya satu di rumah. Iya, batik itu juga. Nah, kenapa kemudian saya memakai batik nama raja itu? Satu itu bahwa pengertian raja itu sebenarnya simbol. Nah, ini karena lukisan-lukisan ekspresi saya itu ya juga mempunyai makna simbolik lah gitu. Nah, makanya ini cocok kayaknya. Satu, kedua saya tertarik dengan bentuk-bentuk raja. Bentuk-bentuk raja yang selama ini dikenal masyarakat ya Wifik, ya jimat itu orang mengenal. Nah, secara artistik bentuk-bentuk itu saya suka. Nah, karena saya suka dan saya bukan pelaku jimat-jimat itu. bukan pelaku itu. Tapi saya melihat bahwa ini bentuk-bentuk ini menarik, maka saya ambil dan saya modifikasi, saya stilasi sedemikian rupa menjadi motif batik. Nah, maka saya meyakini bahwa ini mempunyai ciri khas. Karena itu ciri khas khusus sebagai batik raja. Nah, itu saya namakan itu. Kedua, raja-raja itu mewakili saya merasa bahwa itu mewakili tema-tema spiritual saya. Meskipun nanti berbeda, tetapi ini seperti sejalan lah gitu ya. Nah, maka batik raja itu yang melatar belakang itu. Dan memang tertarik banget dengan bentuk-bentuk raja. Memang bentuk raja seperti apa, Pak? Beberapa waktu lalu atau mungkin juga di momentum penting kenegaraan, batiknya itu dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi. Ini saya penasaran, ini ceritanya gimana ini?